Selamat datang di mini vlog kali ini guys. Kali ini aku lagi mau tanam-tanam. Ada dua jenis tanaman yang aku akan tanam di mini vlog kali ini. So stay tune terus di video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Ica Official di sini guys. Mini vlog kali ini kita akan tanam-tanam lagi, dan kali ini aku mau nanam keladi hias dan juga ada umbi yang aku akan tanam. Dan stay tune terus di video ini ya. Nah, video kali ini aku juga akan menggunakan bahan bekas. Kira-kira kalian tahu nggak sih bahan bekas apa yang aku gunakan untuk media tanam seperti ini? Nah, kali ini media yang aku gunakan untuk bahan bekasnya adalah menggunakan karung sak dari beras yang sudah habis berasnya. Jadi kali ini aku juga sedang mengambil tanah. Nah, kebetulan di sini itu ada bagian tanah yang ada bekas-bekas serutan, apa itu namanya, serutan dari kayu gitu guys. Terus ini tuh udah agak lama banget gitu, makanya dia juga sedikit lapuk dan dia tercampur dengan tanah, dan juga ini sudah kayak sudah lapuk banget gitu. Dan menurut aku ini sih gembur ya, dan juga bagus kalau misalnya digunakan untuk media tanam. Lalu di sini aku mau keruk-keruk dulu untuk dimasukkan ke dalam karung bekas ini, dan nanti aku akan tanam di karung bekas ini. Selain beberapa tanah yang sudah aku masukkan ke dalam karung bekas ini, karena ada beberapa serutan juga dan dia itu sudah bercampur, aku juga akan memasukkan beberapa daun kering, lalu aku masukkan ke dalam karung yang sudah aku siapkan ini ya guys. Karena karungnya ini kan lumayan besar juga untuk tanaman, jadi aku tambahin untuk daun keringnya. Jadi apakah nanti bisa tercampur dengan bagus, aku juga nggak tahu, tapi ini percobaan aja. Karena daunnya itu juga nanti pasti akan lapuk karena sudah kering, dan aku bakal tambahin ke dalam karung ini. Karena yang satu sudah penuh, mari kita isi di karung berikutnya ya. Di sini aku menggunakan karung bekas yang sudah aku siapkan, dan ini menurut aku kalau misalnya teman-teman punya karung bekas jangan dibuang ya guys, bisa digunakan dan dimanfaatkan lagi sebagai bahan atau media untuk menanam. Nah, kali ini aku juga masukkan beberapa tanah yang sudah aku keruk-keruk ini. Ini tanahnya gembur ya, kembali lagi seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Ini itu percampuran antara serut-serut dari kelapa yang sudah lapuk, serut-serut dari kayu gitu yang sudah lapuk, dan juga daun, dan juga sedikit ada bakaran-bakaran gitu ya guys. Makanya di sini menurut aku tanahnya bagus digunakan untuk menanam. Karena lagi ada semangat untuk menanam, beberapa warga juga banyak yang menanam cabai untuk ketahanan pangan. Makanya kita juga harus semangat juga ya guys. Tapi di sini kali ini aku akan menanam dua tanaman dulu. Tapi sebelumnya aku juga udah mencoba untuk menanam keladi hias di bagian depan rumah, dan juga itu tidak menggunakan bahan ini. Makanya nanti aku bisa perbedakan apakah menggunakan ini lebih bagus medianya dibandingkan media yang sebelumnya aku gunakan. Oke, sambil menunggu penuh, nanti kita akan menanam lagi ya guys. Dan kalau sudah penuh, ini dia sudah penuh untuk karungnya. Yang pertama, karung pertama aku akan menanam di keladi hiasnya. Jadi keladi hiasnya ini aku juga kenalnya di Bali ya guys, karena kalau misalnya di sana itu mahal untuk tanaman hias yang keladi hias ini, karena di sana itu kan ini ditanamnya itu di villa, di hotel, dan lain-lain gitu ya guys. Dan ini tuh kalau udah besar dia itu lebar banget gitu daunnya. Pertama-tama kita sebelum nanam buat lubangannya dulu, habis itu baru kita tanam deh. Dan ini tuh untuk tekstur tanahnya kayak tanah gembur, dan juga perpaduan sama kompos yang sudah kering gitu ya guys, tuh kayak gini. Jadi menurut aku ini akan lebih bagus untuk sirkulasi udara di dalam sak ini atau media tanam ini, sehingga tanamannya juga bisa bernafas dengan lega. Tapi jangan lupa juga untuk buat sirkulasi air. Ketika nanti kita siram, airnya itu bisa turun ke bawah atau bisa menyerap ke bagian tanaman yang lainnya gitu guys. Jangan lupa untuk memberi lubang dengan menggunakan gunting. Nah, untuk pelubangan ini aku membuat beberapa lubang supaya sirkulasinya lebih bagus ya guys, untuk aliran airnya nanti ketika disiram dari atas.
Tanaman berikutnya yang akan kita tanam adalah ubi ini ya guys. Nah ubi ini aku dikasih tetangga sih ya. Nih kayak gini, dan dia itu juga sudah muncul beberapa akar dan cabang gitu, kayak udah mulai meruncuk gitu ya guys. Langsung kita tanam aja, tapi jangan lupa untuk motong di bagian bawahnya supaya lebih bisa untuk merangsang pertumbuhannya. Nah langsung aja kita tanam seperti ini, dan jangan lupa nanti untuk disiram. Nah berikutnya nanti aku juga untuk tanaman ini bakal aku tanam juga secara vertikal di bagian lubang depannya. Jadi aku lubangin dulu di bagian depan kayak gini guys, karena nanti bakal ada beberapa ubi yang aku akan tanam di bagian depan kayak gini. Contohnya aku lihat ada beberapa tutorial yang tanam tuh kayak gini, jadi hasilnya itu kayak bagus dan full di bagian karungnya gitu. Semoga hasilnya nanti seperti itu setelah kita panen nanti guys. Mungkin kita bisa panennya sekitar 3 bulan yang akan datang ya. Lanjut, aku juga membuat lubang di bagian kanan ya guys. Nah, di sini nanti aku akan tanamin juga ubinya di bagian kanan sini setelah aku buat lubangnya. Dan nanti supaya dia itu bisa tumbuh daunnya, minimal daunnya dulu ya guys. Kalau misalnya nanti umbinya kan pasti di dalamnya. Nah, jangan lupa untuk dipotong dulu di bagian bawahnya. Habis itu baru dimasukkan. Nah ini sih kayak agak kesusahan ya untuk memasukkan di bagian lubangnya. Jangan lupa untuk memberikan lubang yang sesuai dengan umbinya supaya dia itu bisa mudah untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Nah selanjutnya ini udah jadi, ini yang pertama, dan ada juga di bagian bawahnya yang kedua. Proses berikutnya kita bisa siram umbinya ini supaya dia juga cepat tumbuh nanti. Nah ini sirkulasinya udah bagus ya kayak gitu guys. Selamat mencoba.